Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dua fotografer dalam negeri dan juga dua fotografer luar negeri. Dan dalam penjelasannya, kami akan menjelaskan tentang biografi, perjalanan karir, dan juga salah satu karya terbaiknya. Dan juga kami akan menjelaskan tentang tinjauan tentang karya fotografer itu sendiri. Untuk yang pertama, fotografer luar negeri yang akan kami bahas adalah fotografer yang bernama Kim Il-man. Kim Il-man sendiri adalah seorang fotografer yang berasal dari Australia yang dalam bidang fotografinya ia lebih berfokus pada fotografi Formula One atau F1. Dan juga saat ini ia juga menjadi seorang content creator dalam media sosial seperti YouTube dan Instagram. Kim Il-man sendiri berasal dari Australia sendiri, ya, dan lahir di kota Adelaide. Orang tuanya adalah seorang mantan pemain kriket dan juga pemilik bisnis. Kim Il-man sendiri pernah berkata bahwa ia bisa sampai pada saat ini karena ajaran orang tuanya yang menuntut ia untuk selalu memiliki rasa ingin tahu dan juga kegigihan dalam hidupnya. Pada tahun awal karirnya, ia merupakan seorang DJ keliling dan juga penyiar radio di kota Darwin, Australia. Dan juga ia menjadi teknisi audio di Channel 9. Dan pada tahun 1988, ia mendirikan sebuah usaha yang bergerak dalam periklanan audio yang bernama Message on Hope. Dan pada tahun 2005, Kim ingin menggabungkan rasa cintanya antara kehidupan pemasaran dan juga terhadap olahraga bermotor, sehingga ia ikut berkompetisi dalam kompetisi rally. Dan juga ia sempat memenangkan kompetisi rally Targa West dalam kategori tantangan muda. Setelah itu pada tahun 2015, dia juga mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Kenity. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang menyalurkan sebuah pengetahuan tentang layanan pelanggan. Dan pada tahun 2017, ia memulai karirnya sebagai fotografer F1, di mana setelah ia menghadiri balapan terakhir pada tahun 2016, dan ia menghadiri acara tersebut sebagai tamu dari perusahaan Red Bull Racing. Dan setelah itu ia mengajukan dirinya sebagai fotografer F1 dan juga mengajukan permohonan akreditasi kepada media FIA dan menjelaskan bahwa dalam menciptakan karyanya ia tidak akan hanya berfokus pada fotografi F1 itu sendiri, tetapi ia juga ingin berfokus apa yang terjadi di belakang layar dari kegiatan perlombaan F1 itu sendiri. Dan pada saat ini, berkat dari pendekatan inovatif Kim yang berfokus pada kejadian balik layar selain kegiatan perlombaan F1 itu sendiri, ia menjadi seorang content creator penuh waktu, dan dia sering mengunggah video-videonya di kanal YouTube-nya dia sendiri. Dan hingga Desember 2024, Kim Il-man sendiri telah berkembang pesat sehingga ia telah memiliki 455.000 pengikut di platform TikTok, 582.000 pengikut di Instagram, dan juga 387.000 subscriber di YouTube. Dan jika di total, dia memiliki sekitar 1,4 juta pengikut di 3 saluran tersebut. Dan untuk salah satu karya terbaiknya beliau, salah satu karyanya adalah ketika ia memotret pada Australia GP pada tahun 2024. Dan secara khusus ia memotret seorang pembalap bernama Lewis Hamilton dengan tim Mercedes-nya. Dan dalam foto ini, untuk deskripsi secara umum, subjek utama dalam foto ini tentu saja adalah Lewis Hamilton itu sendiri yang sedang mengendarai mobil F1-nya. Dan juga subjek pendukung dari foto ini adalah mobil F1 yang terletak di bagian belakang Lewis Hamilton yang sebagai lawannya itu sendiri, yang bisa terlihat sedang tertinggal. Juga tentu saja adanya pagar dan juga tribun yang terisi oleh penonton menjadi subjek pendukung dalam foto ini. Dan secara formal, foto ini dapat dianalisis, yaitu foto ini terdapat ke dalam foto polychromatic foto, yang dimana foto ini merupakan foto yang berwarna, dan juga foto ini memiliki orientasi landscape. Dan dalam foto ini bisa dilihat bahwa Kim sendiri menerapkan teknik rule of third, di mana ia menempatkan Lewis Hamilton yang sedang mengendarai F1-nya dalam sepertiga bidang foto sebelah kanan. Dan juga Kim menempatkan
lawannya, yaitu mobil F1 yang berwarna merah di sepertiga bidang bagian kiri. Dan jika kita lihat kembali, Lewis Hamilton dalam mobilnya menjadi satu-satunya subjek yang fokusnya penuh, sehingga subjek utama benar-benar menjadi point of interest utama dalam foto ini juga. Dan interpretasi dalam foto ini sangat menggambarkan dari segi kompetitifnya olahraga F1 itu sendiri. Dan juga jika dilihat dalam bagian belakang mobil Lewis Hamilton ada sebuah percikan, dan percikan itu seakan-akan menggambarkan semangat yang ada dalam perlombaan ini. Dan secara keseluruhan foto ini sudah sangat baik dalam segi komposisi, warna maupun pencahayaan, dan juga foto ini juga sudah mampu menggambarkan kondisi dalam suatu perlombaan F1. Julia Flotter Bethan lahir di Bremen, Jerman pada tahun 1970. Ia menempuh pendidikan di Berkshire College Art and Design dari tahun 1990 sampai 1992. Kemudian menjadi freelance asisten fotografer sejak tahun 1994 sampai tahun 2000. Dan menjadi fotografer profesional sejak tahun 2001. Julia Flotter Bethan adalah seorang fotografer fan art yang terkenal karena penceritaan visual yang sangat sinematik. Proyek berskala besarnya didasarkan pada tema-tema tertentu. Setiap gambar dalam proyek tersebut memperindah subjek dalam serangkaian cerita naratif yang mengunggah pikiran menggunakan tablo yang dipentaskan dan teknik pencahayaan yang canggih. Karya fotografinya sangat terkenal dan sering dipamerkan di seluruh dunia. Ia telah memenangkan banyak penghargaan internasional, sering muncul di jurnal fotografi, serta telah menciptakan 2 karya buku. Karya fotografi miliknya sangat terkenal dan sering dipamerkan di seluruh dunia. Ia telah memenangkan banyak penghargaan internasional, sering muncul dalam jurnal fotografi, menjadi duta Henselberg, serta menjadi pembicara tetap di berbagai lokakarya internasional, dan juga menjadi juri di berbagai perlombaan internasional. Karya fotografi miliknya ada di sampul depan buku yang berjudul A Guide to Collect Contemporary Photography. Ia memiliki koleksi permanen di Galeri Potret Nasional Musée des Élysées, Lausanne, dan koleksi seni parlementer di Gedung Parlemen. Salah satu karyanya yang saya anggap cukup penting dan juga masterpiece adalah campaign fotografinya yang berjudul He Get Us, yang mana foto-foto pada campaign ini menceritakan tentang 2 kelompok masyarakat yang dalam kehidupan nyata, terutama di Barat, seringkali digambarkan bertentangan di kehidupan masyarakatnya. Namun, dalam campaign ini diceritakan saling mengasihi dengan penggambaran kegiatan membasuh kaki yang dilakukan oleh salah satu kelompok masyarakat. Di salah satu foto campaignnya yang menurut saya menarik berjudul Tin and Corpse, yang mana pada karya fotografi tersebut menampilkan seorang pemuda berkulit hitam yang sedang dibasuh kakinya oleh seorang polisi di sebuah gang kumuh yang cukup kotor, yang dapat dilihat dari berbagai sampah yang terdapat pada gang tersebut yang divisualkan dalam karya tersebut. Dan setting pemotretan pada karya ini seperti dibuat seolah-olah pada malam hari. Karya tersebut berbentuk landscape dan merupakan karya foto polikromatik. Simbol-simbol yang terdapat pada karya fotografi ini, mulai dari seorang pemuda kulit hitam yang sedang dibasuh kakinya oleh seorang polisi, serta penggambaran lingkungan yang kumuh, menceritakan kehidupan seorang masyarakat atau seorang pemuda kulit hitam yang pada kehidupan aslinya di masyarakat Barat terutama seringkali bertentangan dengan pihak polisian. Jadi seolah-olah di masyarakat Barat pemuda kulit hitam dan polisi itu sering berbenturan. Namun pada penciptaan karya ini, Julia menampilkan mereka mampu untuk saling mengasihi dengan menggambarkan kegiatan mencuci kaki yang dilakukan oleh sang polisi terhadap sang pemuda kulit hitam, menggambarkan kasih antara umat manusia yang sebenarnya bisa ada jika kita bisa saling bertoleransi, bisa saling mengasihi satu sama lain. Rio Wibowo atau yang sering dikenal dengan nama Rio Motret merupakan fotografer kelahiran tahun 1986. Rio memiliki latar belakang sebagai lulusan desain grafis di salah satu universitas di Indonesia. Walaupun berbeda dengan bidang yang ia jalani, Rio berhasil menjadikan dirinya sebagai fotografer beauty portrait terbaik di Indonesia. Rio memiliki pekerjaan lain sebagai YouTuber dan juga influencer.
Ia kerap kali aktif di akun Instagramnya guna membagikan tips and trik fotografi kepada para pengikutnya. Selain itu, laman Instagramnya juga digunakan sebagai media dokumentasi karya-karya yang telah ia buat. Rio Wibowo mulai dikenal sebagai fotografer profesional ketika ia memulai karirnya sebagai fotografer pre-wedding dan juga wedding. Setelah itu, Rio berkembang dan tidak hanya memotret suatu momen, tetapi ia juga mulai memotret artis-artis papan atas. Rio telah berkecimpung di dunia fotografer selama 12 tahun dan telah berhasil menjadi fotografer terbaik di Indonesia. Selain itu, Rio memiliki kelas mandirinya sendiri, di mana di sana ia mengajarkan tips and trik serta kemampuan yang harus dimiliki oleh tiap fotografer. Kelas tersebut dapat diikuti dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp50.000. Karya terbaik milik Rio menurut saya adalah yang berjudul Lost in Nature's Embrace, dengan deskripsi di mana setiap pohon membisikkan sebuah cerita dan angin membawa awal yang baru. Di dalam foto tersebut, terdapat seorang wanita yang memakai gaun putih cerah yang sedang berjalan di suatu hutan. Cahaya yang terdapat pada foto tersebut bersifat soft, namun dengan saturasi warna yang rendah, sehingga foto tersebut terlihat seperti berbayang. Martha Suherman merupakan fotografer profesional, digital creator, dan ibu bagi 3 orang anak. Perjalanan kesuksesan beliau pada dunia fotografi dimulai dari pekerjaannya sebagai freelance graphic designer saat masih menempuh pendidikan di Universitas Trisakti jurusan desain grafis pada tahun 2000. Martha Suherman memfokuskan pada bidang fotografi korporat dan komersial mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Berbagai pencapaian sudah diraih oleh Martha Suherman seperti pemenang lomba internasional fotografi, Nikon Official Photographer dari tahun 2016 sampai sekarang, Capture One Pro Ambassador dari 2018 sampai sekarang, dan masih banyak lagi. Martha Suherman sendiri sudah menciptakan banyak sekali karya fotografi yang luar biasa. Salah satu karya fotografi Martha Suherman yang sangat ikonik adalah karyanya yang menggunakan teknik motion blur. Dalam foto ini, terlihat ada sosok manusia yang sedang memakai kostum dan topeng. Selain itu, ada garis-garis abstrak yang nampak di sekitar subjek foto. Background hitam yang dipadukan dengan warna merah yang dominan dari subjek membuat kontras yang tinggi dan harmonis di dalamnya. Garis dan visual yang terletak di belakang subjek membuat pergerakan subjek menjadi lebih jelas dan terlihat. Sementara gerakan yang dilakukan tidak lain adalah gerakan dari tari topeng. Cahaya yang hanya berasal dari satu sisi membuat dimensi objek terlihat lebih jelas dan tampak. Akhir, untuk keseluruhan foto ini, semuanya sudah sangat baik dan sangat menarik untuk dinikmati para pecinta fotografi dan dapat juga menjadi inspirasi bagi para fotografer ke depannya untuk menciptakan karya fotografi yang mengeksplor lebih dalam lagi mengenai pencahayaan dan teknik-teknik lainnya. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sekian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna ke depannya untuk kita dan semuanya. Terima kasih.